Iya. Ini gimana udah dipindahin dari sebelumnya kan PTSP pindah ke DLH. Dari Ibu tanggapannya itu pertama, kesan pertamanya gimana? Ya. Kalau kesan sih sebenarnya saya biasa aja. Namanya jabatan, kita diperintahkan ke sini harus ke sini. Dan dengan saya diperintahkan ke Dinas Lingkungan Hidup, saya sudah siap belajar dan siap bekerja. Karena itu saya anggap suatu kepercayaan. Kepercayaan sangat mahal dan saya harus bisa mewujudkan apa yang menjadi kepercayaan pimpinan kepada saya. Ini kan berarti beda dinas, beda masalah. Ya, pasti. Ibu udah tanya-tanya, udah tuker udah belanja masalah dengan kadis sebelumnya, atau mungkin Ibu udah ngeliat langsung? Ibu kan juga salah satu yang sering ikut Pak Bupati turun ke lapangan. Ya. Dan memang permasalahan DLH di Morowali ini cukup banyak gitu, apalagi soal sampah segala macam Ya. gitu kan. Kalau dari Ibu sendiri melihatnya permasalahan paling utama yang paling harus dibenahi pertama itu apa sih? Ya, itu sampah. Karena memang dengan kondisi Morowali saat ini menurut saya itu, saya memang belum pernah tanya-tanya ke Dinas Lingkungan Hidup, tetapi saya dengan tadi sering-sering berkunjung, bahkan juga karena tupoksi kami itu saling berkaitan dengan DLH. Kalau turun ke lapangan tuh saya lihat bahwa di lapangan itu kelihatannya memang yang sekarang itu yang mendesak, yang paling harus banyak penanganannya serius sekarang itu sampah. Mengingat Morowali objek investasi. Nah, kita tahu dengan daerah investasi utamanya 2 kecamatan Bungku Barat dan Bahodopi itu sampah itu sudah menjadi permasalahan yang sangat besar. Jadi sudah harus ada perhatian khusus dan penanganan yang cepat. Nah, soal sampah ini kan Pak Bupati ini juga yang terupdate kan bikin mesin pengolahan pengolahan sampah sendiri ala Morowali gitu. Setelah dia belajar dari Banyumas. Kalau dari Ibu melihat itu kayak gimana? Atau mungkin nanti Ibu menurut Ibu harus dikembangin lagi? Apakah nanti misalnya setelah itu jadi nanti masih ada masalah lagi nih? Kalau dari Ibu gimana? Ya. Kalau menurut saya ya, dengan alat yang Pak Bupati sudah siapkan itu sebenarnya sudah membantu untuk kegiatan, tetapi khusus untuk masalah pemilahannya dengan pengelolaan sampahnya. Tetapi di luar dari itu kita harus ingat bahwa untuk pekerjaan itu pasti kita membutuhkan SDM juga. Kalau menurut saya, karena SDM ini dibutuhkan banyak, yang Pak Bupati buat, menurut yang saya lihat itu, yang Pak Bupati buat, itu kan kemarin yang di Banyumas itu masih ada manual. Jadi berdasarkan kemarin saya bilang, kalau mungkin seperti khususnya saya yang sering melihat kayak stone crusher begitu, saya sependapat dengan Pak Bupati. Kita membuat yang tidak lagi manual, tetapi tidak menggunakan banyak manusia untuk menggunakan, dan tidak perlu banyak sarana prasarana yang lain lagi. Seperti yang beliau buat sekarang itu kan ada, kalau kita dalam industri batuan itu ada yang namanya crusher, stone crusher itu kan ada feeder hopper. Jadi yang beliau buat saya lihat itu memang seperti ada feeder hopper, sehingga tidak perlu yang seperti di Banyumas kemarin, manusianya naik ke atas, menuangkan ke dalam itu sampahnya. Yang beliau buat saya lihat ini ada begitu masuk, jadi dia feeder hoppernya agak ke bawah, agak rendah. Alat angkut yang membawanya mungkin dump truck atau apa itu kan sebenarnya bisa menggunakan alat angkut, bisa menggunakan alat busur. Jadi ada bisa pakai ripping. Tapi saya lihat itu kayaknya lebih dominan menggunakan dump truck. Didamping aja langsung. Kalau seperti di Banyumas manusianya yang naik, itu satu keunggulan. Yang saya lihat itu satu keunggulannya. Jadi mungkin masyarakat kita di Morowali itu tidak familiar dengan pekerjaan-pekerjaan yang banyak. Antisipasi beliau itu saya sangat salut. Beliau menciptakan sesuatu tetapi tidak plek ngambil yang dari orang seperti ini. Beliau bisa menyesuaikan dengan kondisi wilayah kita sekarang. Tapi kalau menurut Ibu, kira-kira permasalahan sampah di Morowali ini sesuai dengan tujuan Pak Bupati saat ini? Ya. Kira-kira dia hasil akhirnya itu diapakan gitu? Menurut pandangan Ibu untuk menjabat DLH ke depan ini, kira-kira sampah dengan kapasitas sekian, apakah DLH sudah punya data per hari itu berapa kapasitas sampah sekabupaten, ataupun kita ambil sampel sekecamatan Bahodopi, terus dengan nilai sampah seperti itu fit per hari, kira-kira dengan arah Pak Bupati sekarang, ujungnya sampah ini mau seperti apa begitu? Mau diapakan? Iya, walaupun saya memang belum pernah melihat data, karena kalau kita bicara data kita nggak bisa
oh kira-kira begini, kira-kira harus pas kan. Jadi saya belum pernah dapat data dari DLH, tetapi kalau menurut saya lihat itu sekarang permasalahannya itu sampah itu untuk kedepannya yang pertama kita harus memanfaatkan bank sampah. Di bank sampah itu kan nanti bukan cuma pengelolaannya, ada pemilahannya, ada pengelolaannya. Jadi sampah itu tidak hanya jadi sampah kemudian dimusnahkan segala macam, buntutnya ada daur ulang. Jadi itu kan nanti yang saya tahu itu ada pengelolaan sampah berbasis digital untuk meningkatkan kualitas daur ulang di pikiran saya saat ini. Dengan melihat kondisi itu, kita dengan banyak sampah, apalagi ini produksinya setiap hari, setiap jam ada kondisi, apalagi daerah industri seperti itu. Kita memanfaatkan bank sampah, meningkatkan pelayanan bank sampah, kemudian tadi berbasis digital dengan untuk meningkatkan kegiatan daur ulang. Kemudian yang kedua, meningkatkan melakukan sosialisasi baik ke masyarakat maupun pihak perusahaan sekitar industri dan termasuk industrinya. Karena memang penyelenggaraannya kemudian untuk solusi itu tidak akan tercapai kalau hanya pemerintah daerah yang berbuat. Harus ada keterlibatan masyarakat, perusahaan yang sekitarnya yang itu. Jadi tidak bisa hanya Pemda. Jadi selain alatnya, SDM-nya, sarprasnya, masyarakatnya. Ya, mengutip dari statementnya Ibu, itu harus kerjasama semua pihak. Ya. Di Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020. Ya. Di paragraf 3 itu ada tentang tugas dan wewenang DLH. Iya. Salah satunya adalah membangun kemitraan. Apa tujuan Pak Bupati dengan membuat alat ini? Ya. Produknya apa? Gini, yang saya tahu ya kemarin hasil studi TIRI itu dari hasil pengolahan sampah itu tidak hanya mengolah sampahnya saja untuk mengecilkan dan lain sebagainya. Di situ ada pemisahan antara yang organik sama yang non organik. Yang organik itu bisa dimanfaatkan sebagai kompos untuk penanaman kembali, kemudian penanaman pertanian dan sebagainya. Untuk yang non organik itu yang bisa didaur ulang. Jadi saya lihat arahnya itu ke sana. Jadi kita selain bisa untuk menyelamatkan lingkungan, juga ada dengan manfaat dari daur ulang tadi. Tapi tentu untuk itu kita tidak hanya untuk penyelenggaraannya saja. Kita juga pasti harus membuat regulasi yang mewajibkan setiap orang, setiap perusahaan mengelola sampah, memilah sampah dan mengikuti aturan yang berlaku nanti kan ada TPST, ada TPA. Seperti itu. Kemudian ada lagi nanti, ini juga salah satunya karena kurang sanksi selama ini. Jadi tidak ada efek jera bagi orang. Hari ini dia buang sampah di sini, kita sudah bersihkan, sudah dibawa ke tempatnya, sudah ada alat sampah, mereka besok buang lagi di sini. Seperti itu. Kira supaya disiplin berarti ya? Ya, seperti itu. Seingat saya data Banyumas itu setelah hasil tadi banding itu dia mampu memproduksi sampah 90% menjadi produk. Ya. Banyumas itu bekerja sama dengan perusahaan semen. Iya. Karena itu yang ada di kondisi sekitar mereka. Iya. Nah, kita Morowali kan berada di kondisi industri. Situasi industri. Nah, itu bagaimana support DLH terkait hal itu supaya tujuan Pak Bupati ini sesuai dengan maksud yang dirancang. Yang pertama kita pasti mensinkronkan dulu regulasi nasional yang kemarin itu kan ada yang zero waste community. Ya, dengan itu pasti kita sudah tujuannya ke sana. Kita banyak industri, kita kembali lagi kepada mereka. Jadi ini dari kita dengan stakeholder kita, jadi pihak perusahaan, kita tetap kerjasama untuk tadi pemanfaatannya termasuk dengan produknya. Jadi nanti tetap kembali lagi kepada mereka karena tidak hanya dalam perusahaan, nanti perusahaan sendiri yang membantu pemerintah daerah untuk kembali keluar kepada sekarang semua untuk masyarakat juga, untuk pembangunan Morowali juga. Kalau saya sih boleh mengusul, sebenarnya solusi terkait sampah ini adalah itu di pemanfaatan sebagai bahan bakar. Ya. Kenapa? Karena kita berada di zona industri. Betul. Nah, seandainya DLH mampu menjalankan Undang-Undang Cipta Kerja itu, membangun kemitraan, membangun relasi di luar, sehingga alasan SDM itu tidak ada lagi, Bu. Ya. Kenapa? Benar. Karena itu dijamin oleh undang-undang. Iya. Jadi ketika kita menjalankan satu program, kita tidak lagi bilang kami kekurangan SDM. Ya. Sedangkan negara menjamin, silakan pemerintah daerah untuk membangun kemitraan dengan Ya. perusahaan daerah, Betul. dengan perusahaan lokal setempat, dengan mana anak-anak daerah yang memiliki kapasitas atau pendidikan yang mumpuni terhadap hal itu. Ya. Nah, kalau itu dimanfaatkan, mungkin itu bisa jadi salah satu dukungan DLH terhadap rencana Pak Bupati, Iya. baik dari segi sosialisasi ataupun mungkin insentif fiskalnya terhadap daerah kan. Ya. Karena ini berkaitan dengan PAD. Ya. Jadi kalau saya garis bawahi sebenarnya bukan hanya sampah, tapi saya garis bawahi dia limbah, baik dia B3 ataupun non B3. Ya. Kira-kira itu gimana menurut Ibu kalau kita kategorikan dia limbah?
tidak bisa hanya kita kategorikan sampah. Ya, benar, sepakat. Ya, betul itu. Yang namanya memang betul itu tadi, memang sampah itu memang tidak semuanya sampah. Pasti ada, ya apalagi industri, pasti ada limbah. Tapi itu dia tadi, kalau menurut saya sih kerjasama itu tidak boleh lepas dengan perusahaan, karena mereka yang menciptakan limbah, kita berikan mereka kewajiban untuk bisa treatment dulu. Berarti Ibu mendukung ya? Sangat mendukung. Itu tadi saya bilang sepakat kita. Bagaimanapun caranya bahwa semua kawasan industri mensupport penuh terkait pemberantasan masalah sampah. Sampah, betul. Dan DLH itu sepakat. Sepakat, ya. Jadi intinya bahwa tadi itu kita sudah sepakat, itu berarti intinya gini, untuk kedepannya, untuk tadi berbagai permasalahan termasuk SDM, Sarpras dan segala macam, karena di sana itu kondisi yang sekarang yang jadi kendala itu tadi SDM, Sarpras, anggaran. Satu nanti kita harus tangani masing-masing. Sarprasnya harus disiapkan, kemudian SDM-nya itu kita kedepannya, saya ini akan berupaya insya Allah harus akan lebih banyak pelatihan, pendidikan bagi para tenaga pengelola lingkungan hidup, bukan cuma persampahan. Karena di sana permasalahan itu juga. Terus yang kedua itu ada saya lihat kekurangan pengawasan. Bukan karena kekurangan orangnya yang kurang respon, bukan. Dia kurangnya karena melihat kondisi. Kita perbandingkan antara SDM yang ada dengan luasan wilayah yang ada. Kemudian wilayah pertambangan, wilayah industri tambah dengan sampah itu yang setiap hari intensif sekali. Nah, kita lihat dari sisi sekarang. Jadi solusinya tadi itu penambahan SDM-nya. Tapi betul juga tadi kita inovasi seperti itu kita mendukung. Kita sepakat bahwa memang kedepannya harus ada inovasi lain selain dari itu. Kemudian regulasi. Karena memang sekarang ada sih regulasi, tapi belum terlaksana. Karena tadi sanksi belum kena, jadi tidak ada efek jerah bagi yang melakukan. Besok begini lagi, lusa begini tadi. Walaupun mungkin kayak tadi kita sudah siapkan pengelolaannya apa segala macam, tapi mereka juga tidak sadar dengan itu. Kembali lagi bahwa itu sampah bukan cuma di industri, perkotaan pedesaan juga ada. Cuma memang kondisinya yang sangat besar itu paling daerah industri. Kemudian tadi ATPA yang paling utama, karena walaupun prasarananya tersedia yang lain, TPA-nya yang tidak ada. Itu saya lihat ke depannya nanti itu yang paling kita butuhkan lagi selain daripada sarana prasarana yang lain. Berarti sampai saat ini belum ada ini ya Bu, TPA? Iya, saat ini kalau yang kemarin beberapa kali saya ikut dengan Bapak, bersama juga dengan Ibu Kadis Lingkungan, memang kelihatannya masih dalam perencanaan, lagi mencari lokasi. Masuk dengan tadi yang dibuat Bapak, Pak Bupati, yang alat itu belum ada hanggarnya di sana. Jadi saya 1 jam setelah pelantikan, 2 jam setelah pelantikan, ketemu dengan Bapak. Saya cuma ngomong-ngomong itu bahwa itu. Jadi Pak Bupati bilang kalau gitu nanti kan Pak Bupati kan cuma ngomong bahwa beliau sudah mau mobilisasi kan. Nah, persiapan mobilisasi, tapi kan maksud saya hanggar dulu kan gitu. Jadi nanti dalam waktu dekat kita satu-satu atur hanggarnya, siapkan TPA-nya. Nanti saya akan berkoordinasi dengan pihak pemerintah kecamatan dan desa di sana. Nah, kalau terkait itu Bu, kan Ibu bilang tadi misalnya di Morowali ini TPA-nya belum ada gitu, masih mau dicarikan lokasi. Kalau di Morowali ada, tapi di daerah Bahodopi. Oh, daerah Bahodopi. Ya. Kan Bapak tuh pernah mention kalau misal alat yang sementara dibikin sama Bapak itu tidak lama lagi selesai. Dan 2 daerah yaitu Kecamatan Bahodopi sama Kecamatan Buku Tengah itu dijadikan daerah percontohan. Contohan, ya benar. Tadi penggunaan alat yang dari Banyumas tuh. Betul. Nah, pertanyaannya kalau misalnya alatnya sudah ada, sedangkan di Kecamatan Bahodopi tidak ada TPA-nya, lalu di mana alat tersebut akan ditempatkan? Iya. Itu yang menjadi salah satu tugas pertama yang harus kami selesaikan. Itu tadi yang saya bilang, saya harus segera berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan dan desa setempat untuk menyiapkan, karena memang dalam waktu dekat kita juga akan mobilisasi alatnya ke sini, seperti itu. Nah, terkait yang Ibu mention juga sebelumnya tadi, kalau misalnya masyarakat kita itu kan masih kurang paham bagaimana sebenarnya cara mengelola sampah gitu. Nah, nanti peran dari DLH sendiri untuk sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat itu seperti apa? Agar masyarakat itu sebelum misalnya membuang sampahnya itu sudah mau memilah sampahnya dari sampah rumah tangga dari rumah mereka masing-masing. Iya. Bagaimana bentuk sosialisasi dan kalau untuk sosialisasi kan memang itu tadi nanti DLH akan melaksanakan itu, dan juga tidak hanya pemerintah, dari perusahaan juga akan membantu kita, mendampingi kita untuk melaksanakan itu, karena memang sampah itu selain pengelolaannya itu harus dipilah dulu, karena tadi masuk di dalam pengolahan itu tidak memang alatnya juga tidak bisa kalau sekaligus semuanya, harus dipilah dulu, utamanya sampah rumah tangga. Betul itu sampah rumah tangga, karena apalagi di daerah industri, karena sampah rumah tangga memang selain dari rumah tangga, bisnis di sekitarnya memproduksi sampah rumah tangga. Kalau misalnya Bapak tuh
pengelolaan sampah dalam hal pengadaan alat pemilah sampah yang berkaca di daerah Banyumas, apakah Ibu sendiri sebagai Kadit DLH punya solusi konkret terkait pengelolaan sampah? Misalnya yang paling bisa kita lihat itu pengadaan mobil sampah kompaktor. Iya, kompaktor. Iya, kan Tapi belum ada. itu dia. Apakah DLH punya rencana untuk pengadaan mobil sampah kompaktor begitu? Beberapa waktu yang lalu saya sempat ngobrol-ngobrol dengan salah satu staf di sana. Memang ada rencana untuk itu, tapi salah satu dari beberapa solusi konkret yang memang mereka sudah canangkan itu pertama penambahan armada, kemudian penyediaan TPS 3R, yang itu tadi reduce, kemudian ada sosialisasi pemilahannya, terus dengan tadi itu yang komposternya, kemudian dia punya tadi yang kerjasama dengan pihak perusahaan seperti itu. Jadi saya lihat itu memang sudah ada garis-garis besar, tapi baru garis besar kita belum dituangkan ke dalam apa selanjutnya nanti. Cuma intinya harus begini. Tapi bagaimana menurut Ibu? Ya. Sedangkan sebelumnya sudah ada solusi yang dihadirkan oleh DLH terkait sampah ini, yaitu alat Insinerator, ya. Ya, tapi di kemudian hari Pak Bupati masuk lagi dengan inisiasi baru. Iya. Bagaimana kira-kira menurut Ibu terkait hal ini? Iya. Apakah dia akan menimbulkan gejolak di DLH, sentimen negatif atau seperti apa itu? Kemarin katanya ini sudah solutif, tapi kok ada alat lain lagi? Ya. Kalau menurut saya tidak ada sesuatu yang ya istilahnya kita justru itulah kerjasama antara pemerintah dengan stakeholdernya dalam hari ini perusahaan. Jadi perusahaan menyiapkan insinerator juga untuk di sekitarnya situ itu kita dukung. Tapi memang tidak cukup melihat dengan produksi yang setiap saat. Jadi ya, dengan yang tadi Pak Bupati sudah siapkan seperti ini ada ini kita saling memang sudah kewajiban kita juga. Artinya dari pemerintah daerah juga punya tugas. Jadi saya rasa saling menopang, saling mendukung. Tidak ada apa di antaranya, justru saling mendukung. Memang sudah begitulah. Namanya kita stakeholder ya, kerjasamanya. Nah ini lagi Bu, terkait penambahan armada yang sebelumnya. Tahun depan katanya ada kabar bahwasannya para penyapu jalan, para sopir truk pengangkut sampah tuh bakal di pihak ketigakan. Nah, seandainya dari pihak ketiga yang perusahaan ini hanya menerima setengah dari jumlah petugas kebersihan yang ada saat ini dan setengahnya lagi tidak diterima, nah itu bagaimana solusinya Bu? Ya, itu kan sebelum kita melakukan sesuatu pekerjaan dengan pihak ketiga, namanya pihak ketiga pasti kita punya perjanjian dan kerjasama. Nah dalam kerjasama itu kita tuangkan, kalau memang mereka bersedia, oke. Kalau tidak, karena Pemda juga kita punya target kan. Jangan kita hanya menyiapkan, tapi target tidak tercapai, rugi di Pemda dong, ya gitu. Jadi saya rasa kalau menurut saya solusinya itu tadi kita komitmen dengan kerjasama kita. Ini lagi Bu, kita bergeser ya dari permasalahan sampah. Iya. Mangrove. Mangrove, ya. Saat ini banyak sekali kawasan mangrove yang dibabat di Morowali. Ya. Nah itu sebenarnya DLH hadir tidak untuk mensiasati penebangan mangrove atau bagaimana? Karena di mana-mana kalau kita perhatikan, apalagi yang kasus kemarin terakhir di IPI, ada gejolak dari masyarakat menolak adanya pembebatan mangrove. Iya. Sebelumnya saya ini dulu. Itu kan mangrove sebenarnya kemarin kejadiannya itu karena memang ada dari satu pihak yang mempunyai kegiatan usaha di mana yang menurut beliau klaimnya arealnya di atas tempat mangrove itu. Sebenarnya kalau menurut saya sih yang saya lihat kemarin DLH tetap hadir. Nah untuk yang ini saya pernah sebelum saya ditugaskan untuk DLH, saya pernah duduk bersama teman-teman beberapa termasuk Dinas PUPR. Bagaimana kalau beberapa areal yang lokasi yang ada di sini kita buat areal konservasi. Jadi salah satunya tadi mangrove. Jadi kalau misalnya mangrove itu misalnya ada arealnya, terus ada yang mengklaim itu punya mereka. Benarnya itu tadi yang saya bilang, kalau sudah ada area yang dinyatakan sebagai daerah wilayah konservasi, itu punya negara itu. Kalau yang pelaku usaha kan selama ini persyaratan dasar perizinan itu adalah PKKPR. Dalam pembahasan PKKPR-nya itu dinyatakan dia tidak bisa dilakukan karena tidak memenuhi syarat dalam RT RW kita. Kalau itu dalam masuk lahan konservasi. Jadi saya rasa untuk kedepannya insya Allah kita harus berupaya untuk itu. Dan memang kebetulan sekarang ini lagi ada revisi RT RW karena memang ada beberapa lokasi yang seperti tadi yang sudah diapa-apain segala padahal harusnya masuk dalam areal yang konservasi. Kemudian juga ada areal yang selama ini di dalam RT RW kita tidak membolehkan daerah pertambangan, daerah industri segala macam.
Tetapi dengan regulasi berlaku nasional, mereka sudah masuk duduk di situ, kita tidak bisa berbuat apa-apa, kita harus menyesuaikan. Tapi dengan kondisi yang tadi, kalau sekiranya memang areal ini harus kita masukkan ke dalam area terlindungi, konservasi itu tadi, kita harus banyak koordinasi ke pusat. Kalau di Morowali sendiri, area konservasi mangrove itu di mana saja? Saya tahu ini di Bungku Tengah ini ada, di areal jalur 16 ke sana itu yang harus kita masukkan. Kemudian daerah Tofuti sana, tapi juga ada yang belum masuk itu ke sana, tapi menurut saya wajib diperhatikan yang daerah Jalan Poros Trans Sulawesi yang sudah abrasi banyak itu di Bungku Barat. Tapi di jalur 16 Bu, kalau misalnya kita lewat, kita bisa perhatikan di Iya. yang mangrove itu udah ditebang. Nah, Itu dia. Siapa yang berwenang untuk untuk melindungi itu? Ya, untuk melindungi itu. Pada kenyataannya, kalaupun misalnya Ibu bilang itu areal konservasi, tetap ini Iya. udah udah Itu, ditebang. itu dia yang saya bilang tadi kemarin, karena memang RT RW-nya kita itu direvisi dengan ada yang baru masuk. Sebenarnya harusnya memang semua stakeholder dari Dinas PUPR, Dinas PTSP, Dinas Lingkungan Hidup, semua tetap harus masuk di situ. Dinas yang menentukan lahan perumahan, harusnya seperti itu. Tapi memang kemarin kelihatan ya itu tadi mungkin alasan-alasan klasik bahwa kita mungkin SDM di bidang ini kurang, SDM di bidang ini kurang. Tapi saya berharap ke depan semoga kami dengan di DLH bisa menjadi motor, karena memang setahu saya yang di pikiran orang itu DLH adalah motor untuk yang ini hampir semuanya, padahal semestinya tidak. Tapi ya semoga insya Allah kita ke depan kita berupaya untuk bisa memang betul-betul menjadi motor dalam pengelolaan lingkungan, termasuk tadi kita harus banyak-banyak menyiapkan daerah yang konservasi itu. Oke, baik Bu. Nah, ini lagi kita kembali ke wilayah Bahadopi. Iya. Yang memang selalu menjadi titik itu karena Iya. kalau misalnya kita lewat di mana-mana itu sampah. Betul sampah dan sekali. sampah. Iya. Nah, bagaimana sih langkah strategi dari DLH untuk mengatasi permasalahan sampah yang berserakan di jalan? Apakah pihak DLH itu selalu berkoordinasi dengan pemerintah Kecamatan Bahadopi atau hanya sebulan sekali begitu menurunkan para petugas kebersihan untuk membersihkan sampah yang ada di bagaimana? Seharusnya semua ya. Tapi kalau saya lihat yang kemarin, memang kita kemarin itu masih petugas kebersihan. Tapi kalau ke depannya saya rasa kita perlu. Itu tadi yang saya bilang bahwa kita harus terlibat semua unsur pemerintah, kecamatan, pemerintah kabupaten, masyarakat, perusahaan. Jadi dalam pengelolaannya harus ada kolaborasi. Karena memang untuk penanganan itu tadi susah. Biar Pemda sudah berusaha seperti apa, sarana prasarananya sudah ada, lokasi TPA-nya sudah ada. Tapi kalau kerjasamanya tidak ada, kolaborasi tidak ada, itu tidak akan terlaksana. Karena ini Ibu kan sudah jadi Kadis DLH yang baru, nanti Ibu bakalan selalu berkoordinasi dengan pihak kecamatan. Iya itu saya lupa tadi. Memang kalau saya sih kemarin saya selalu berprinsip bahwa koordinasi, konsultasi, kolaborasi sangat penting dalam suatu penyelenggaraan tugas kita, utamanya yang berhubungan dengan publik. Karena seperti ini, untuk sampah itu pemerintah daerah tidak bisa berbuat sendiri tanpa dukungan dari pemerintah kecamatan. Pemerintah kecamatan juga harus didukung oleh pemerintah desa dan masyarakat di sekitarnya. Dan juga dengan tidak mengabaikan perusahaan. Perusahaan juga punya tanggung jawab besar untuk itu. Jadi saya rasa sangat penting untuk kolaborasi. Jadi kalau kayak saya memang berprinsip yang sangat penting itu koordinasi, konsultasi, kolaborasi untuk penyelenggaraan itunya. Bu, itu sebelumnya saya pernah lihat para penyapu jalan itu membawa karung yang berisikan botol-botol plastik. Ya. Itu memang agenda dari DLH sendiri atau? Belum tahu ya secara internnya ke dalam. Tapi kalau menurut saya itu kan sekarang ada bank sampah. Di bank sampah tuh plastik tuh jadi duit. Jadi kan ya kemungkinan kalau menurut saya lain jadi uang, mereka juga sudah membantu untuk memilah. Ke bank sampah itu lokasinya di mana, Bu? Di atas ya, di tempat KTM juga, di tempat TPA. Itu cuma menerima ini ya Bu, kayak plastik-plastik yang Semuanya yang sudah dipilah, yang bisa didaur ulang itu. Kalau yang tidak didaur ulang kan langsung ditempatkan di TPA-nya. Nanti untuk menunggu alatnya begitu, untuk mencacah. Oh baik. Nah Ibu, ini lagi yang permasalahan di dunia pertambangan. Nah, Siap. kalau misalnya kita lihat kan Morowali ini gundul di mana-mana. Sebagian perusahaan itu melakukan reboisasi. Sebagiannya lagi mengabaikan amdalnya. Nah itu apa yang akan dilakukan oleh DLH nanti untuk mengatasi penggundulan hutan dan pengabaian dari perusahaan yang tidak ingin melakukan reboisasi? Yang pertama pasti pengawasan dan pengendalian lingkungan, kegiatan usaha pertambangan dan industri, itu yang pertama.
Yang kedua, memberikan kewajiban bagi perusahaan untuk melakukan penanaman ulang di atas areal yang sudah dibuka. Karena memang kadang-kadang ada perusahaan tambang yang nakal, sudah dibuka, alasannya kita belum main out, tapi pada dasarnya konservasi harus ada. Memang belum main out, tapi kemarin kan sudah dilepas, dibuka overburden. Sudah dibuka itu nanti sudah tidak bisa menanam, harus ada konservasi, kembalikan dulu, baru penanaman lagi. Kalau ada perusahaan yang nakal, apa yang akan dilakukan? Saya rasa ada undang-undang lingkungan hidup yang bisa mengikat mereka. Dan itu akan lebih kita kuatkan kalau dengan, saya juga belum lihat ini secara keseluruhan regulasi daerah kita, apa itu sudah ada atau tidak, tapi harusnya itu ada. Dan kalaupun tidak ada akan kita upayakan, karena memang sangat riskan bagi daerah kita yang di daerah tambang, daerah industri, ini masyarakat kita di bawah. Dan rata-rata tidak ada tambang yang dalam kota. Namanya menambang itu pasti di atas areal gunung. Nah, walaupun dia iup batuan, pasti di atas gunung, dampaknya besar kepada masyarakat di bawah. Jadi saya rasa sanksinya harus diperkuat dalam regulasi. Nah ini juga Bu, di setiap demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat itu selalu ada tuntutan agar perusahaan menaati AMDAL. Gitu. Iya. Nah sebenarnya peran Delha selama ini itu bagaimana sih Bu, sampai setiap masyarakat yang demo itu selalu menuntut adanya ini, adanya AMDAL untuk ini ditegakkan oleh perusahaan. Sekarang kan kita lihat regulasi yang berlaku. Seperti yang saya bilang di awal tadi, bahwa kita sekarang menggunakan regulasi yang rata-rata ke pusat. Jadi ada banyak yang memang pengawasannya itu ditangani pusat. Kalau saya sih sebenarnya kalau kita didengarkan oleh pusat, kenapa tidak seperti yang dulu-dulu lah, regulasi yang berlaku dulu-dulu kan semua kewenangan dikembalikan ke daerah biar kita bisa menegakkan aturan. Itu tadi karena kita terbatas dengan jadi ada wilayah yang memang merupakan kewenangan kita, ada yang tidak, sehingga kita memang juga terbatas. Kita paling bisa itu tadi hanya bisa koordinasi ke pusat bahwa di daerah kita sudah seperti ini. Kita mohon untuk bagaimana solusinya. Tapi kalau yang menjadi kewenangan daerah, harus tuh kita pengawasannya diperketat, SDM-nya ditambah tadi karena memang saya lihat masih kurang ini, PPLH-nya masih kurang. Jadi itu, kemudian juga perusahaan punya kewajiban besar untuk di areal masing-masing.